Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara di dalam renungan Eklesia di hari ini. Ya, bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur sudah dipertemukan kembali dalam renungan di hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan pada saya untuk membagikan sebagian dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mulai renungan mingguan pada hari ini, saya akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami kembali dipertemukan dalam renungan di hari ini. Tuhan Yesus, berkati setiap kami Tuhan Yesus yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan mengenai doa Yabes. Sebuah doa yang mengubah penderitaan menjadi berkat, yang terambil dari 1 Tawarik 4 ayat 9-10. 1 Tawarik 4 ayat 9-10. Demikianlah firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah banyak khotbah atau renungan yang Bapak Ibu Saudara dengar. Bahkan banyak buku-buku yang mengulas tentang doa Yabes ini. Namun tidak ada salahnya kita kembali mendalami perenungan ayat firman Tuhan ini, karena sungguh dua ayat ini adalah ayat yang menakjubkan dan meneguhkan saya secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 1 Tawarik 4 ayat 9-10 yang barusan kita dengar tadi adalah ayat yang sangat pendek untuk menggambarkan kehidupan Yabes. Yabes adalah seorang kepala keluarga dari suku Yehuda yang sama sekali tidak terkenal di Perjanjian Lama. Tidak banyak yang kita ketahui dari diri Yabes, sehingga hanya dari dua ayat ini kita bisa menafsirkannya. Namun, Esra yang menulis kitab Tawarik ini menuliskan hal yang luar biasa tentang Yabes dalam dua ayat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang ini kemungkinan besar kita mengenal Yabes karena doanya ini. Doa Yabes yang dikabulkan oleh Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya arti Yabes adalah kesakitan, penderitaan atau tekanan batin. Nama Yabes diberikan oleh ibunya, karena ibunya telah melahirkan Yabes dengan sangat kesusahan dan mengalami kesakitan yang luar biasa. Jadi, arti Yabes adalah tadi, kesakitan atau penderitaan atau tekanan batin. Mungkin saking susahnya Yabes dilahirkan, makanya ibunya menamakan demikian. Sungguh arti nama yang bukan mendatangkan hal yang baik. Mungkin ada yang berpikir, apa arti sebuah nama? Namun dalam konteks orang Yahudi, arti nama seseorang sangat penting karena bisa menggambarkan kehidupan orang tersebut. Seperti nama Daniel, artinya adalah Tuhan Hakimku. Samuel, artinya apa yang diminta diterima dari Tuhan. Yusuf, artinya Tuhan menambahkan. Daud, artinya yang dikasihi, dan banyak tokoh Alkitab lainnya yang namanya memiliki arti yang luar biasa. Bahkan, Bapak Ibu Saudara, Allah sendiri memiliki
perhatian pada nama seseorang. Ada tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mengalami perubahan nama, seperti Abram menjadi Abraham, Yakub menjadi Israel, Simon menjadi Petrus. Jadi kita tahu nama adalah hal yang penting. Arti sebuah nama itu melambangkan kehidupan dari orang tersebut. Sedangkan nama Yabes artinya kesakitan, penderitaan. Kemungkinan besar, semasa kecil Yabes, dia sering diejek karena arti namanya tersebut. Apalagi setiap hari dia dipanggil dengan nama si sakit atau si penderitaan. Pasti banyak yang mengira Yabes akan tumbuh menjadi anak yang minder dan menerima nasibnya. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 dikatakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ini berarti Yabes tidak tumbuh menjadi orang yang lemah, tetapi seorang yang memiliki karakter yang disegani oleh saudara-saudaranya, sehingga Alkitab mencatat ia lebih dimuliakan atau dihormati daripada saudara-saudaranya. Bahkan di ayat 10 kita dapatkan Allah mengabulkan doa dari Yabes. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu apa sebenarnya isi dari doa Yabes tersebut? Dan bagaimana bisa doanya dikabulkan oleh Allah? Dari doa Yabes dalam 1 Tawarik 4 ayat 10, ada 4 hal yang diminta oleh Yabes kepada Allah, yaitu: yang pertama, Yabes berdoa agar Allah memberkatinya berlimpah-limpah. Kedua, Yabes berdoa agar Allah memperluas wilayah atau daerahnya. Kemungkinan besar Yabes adalah seorang peternak. Jadi Yabes memohon kepada Allah agar daerah peternakannya itu diperluas secara teritorial. Yang ketiga, Yabes berdoa agar tangan Allah selalu menyertainya. Yang terakhir, yang keempat, Yabes berdoa agar Allah melindungi dia dari malapetaka, melindungi dia dari kejahatan dan kesengsaraan sehingga kesakitan tidak menimpanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mencermati doa Yabes tersebut, seolah-olah Yabes egois dan menyuruh Allah untuk menuruti kemauannya. Apakah hal itu benar, Bapak Ibu Saudara? Tentu saja tidak. Lalu, bagaimana bisa doa Yabes dikabulkan oleh Allah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berusaha memahami 1 Tawarik 4 ayat 9-10 ini, maka kita bisa menemukan setidaknya 5 alasan mengapa doa Yabes dikabulkan oleh Allah. Alasan yang pertama, Yabes berdoa kepada alamat atau tujuan yang benar, yaitu kepada Allah Israel, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup mengubah penderitaan menjadi berkat, Allah yang sekarang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yabes mengenal Allah dengan baik. Dia alamatkan doanya kepada Allah yang benar, Allah yang berkuasa itu. Alasan kedua, Yabes memiliki iman dan pengharapan yang kuat kepada Allah. Kemungkinan besar sejak kecil Yabes telah banyak mendengar perbuatan-perbuatan dan kuasa dari Allah yang besar pada bangsa Israel. Pengetahuan tentang Allah ini membuat Yabes percaya dan imannya bertumbuh. Yabes memiliki keyakinan bahwa Allah berkuasa mengubah hidupnya. Pertumbuhan imannya seiring dengan bertambahnya pengharapan kepada Allah, yaitu Yabes yakin Allah pasti sanggup mengubah kehidupannya menjadi lebih baik, mengubah penderitaan menjadi berkat, sehingga Yabes mampu berdoa dengan berani
dan penuh keyakinan. Alasan ketiga, Yabes memiliki kehidupan yang benar pada pemandangan Allah. Hal ini bisa kita lihat dari ayat 9, yaitu Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dimuliakan berarti dihormati. Seseorang yang dihormati pastilah orang itu memiliki karakter yang benar dan mulia, sehingga pantas dia dimuliakan daripada yang lain. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah pasti tidak akan mengabulkan permohonan orang yang hidupnya tidak benar, atau memiliki karakter yang buruk, atau yang sering menentang Allah. Bisa dikatakan Yabes memiliki kehidupan yang benar, yang bisa menjadi kesaksian bagi orang lain, sehingga ditulis Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Alasan keempat, Yabes berdoa dengan sungguh-sungguh. Yabes jujur dengan keinginannya dan sungguh-sungguh berdoa. Ini terlihat dari kalimat Yabes berseru kepada Allah. Kata berseru berarti dia sungguh-sungguh berdoa. Dalam hidupnya, Yabes juga mengalami pergumulan dan penderitaan. Dia tidak menyalahkan ibunya yang telah memberi nama seperti itu. Dia juga tidak mengomel kepada Tuhan, tapi dia datang pada Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa dengan penuh iman dan pengharapan. Alasan kelima adalah permohonan Yabes sesuai dengan kehendak Allah. Isi doa Yabes dikabulkan karena sesuai dengan kehendak Allah. Dalam 1 Tawarik 4 ayat 9-10 tersebut, kita memang tidak bisa mengetahui seberapa dekat Allah dengan Yabes, sehingga isi doa Yabes sesuai dengan kehendak Allah. Doa yang sesuai kehendak Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Untuk bisa mengetahui kehendak Allah, maka kita harus intim bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah 5 alasan yang bisa kita dapatkan mengapa doa Yabes dikabulkan oleh Allah. Dan kita mempercayai juga bahwa setelah memanjatkan doa tersebut, Yabes tidak diam saja. Setelah berdoa, dia pasti mengerjakan sesuatu. Yabes tidak malas. Dia pasti seorang yang rajin bekerja, rajin berusaha. Dia melakukan bagiannya dengan sungguh-sungguh. Ada doa, ada usaha yang berjalan beriringan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan tentang doa Yabes. Biarlah kita diberkati melalui ini dan iman kita diteguhkan bahwa kita harus sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, memiliki iman dan pengharapan, dan kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah sehingga kita mengetahui kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengingatkan kami melalui teladan dari Yabes Tuhan Yesus. Biarlah ini meneguhkan kami, menguatkan iman percaya kami Tuhan Yesus, untuk kami lebih sungguh-sungguh berdoa, memiliki iman pengharapan kepada Tuhan, dan kami bergaul makin intim dengan Engkau Tuhan sehingga bisa mengetahui kehendak Allah. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, mampukan kami Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.